pemerintah itu abai, membiarkan, bahkan tidak mengarahkan penertibannya, sosialisasinya dan lain-lain. Ini saya rasakan. Jadi nggak perlu lagi ke kota untuk nyari kerjaan. Iya, benar. Kalau pemerintah fokus membangun sumber daya alam dengan kekuatan, ya pikiran dan kemauannya dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini kita ada di ruang Komisi 2 DPRD Banten karena ini podcast kerjasama antara Banten Pos dengan DPRD Provinsi Banten. Nah, sekarang bersama kita sudah hadir Kang Asep Awaludin, ya, anggota Komisi 2 DPRD Banten dari Dapil Lebak. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah sehat. Wih, ini kayaknya Kang Asep ini sengaja ngincer Komisi 2 ini kayaknya dari awal masuk DPRD Banten ini. Kalau ngincer sih tidak. Saya ditugaskan oleh partai. Gitu. Kirain kebetulan mungkin kirain punya ketertarikan khusus gitu kan, karena kan Komisi 2 ini kan membawain bidang ekonomi termasuk potensi-potensi kelautan dan perikanan yang emang jadi keahlian atau passionnya. Identik dengan kampung halaman saya. Iya. Emang dari mana itu aslinya? Saya kebetulan aslinya dari Binuangen. Binuangen ya? Binuangen itu Lebak Selatan. Lebak Selatan. Kecamatannya, desanya Muara, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Oh, Binuangen tuh bukan kecamatan ya? Bukan, kampung. Oh. Tapi udah mendunia itu. Kampung. Iya. Binuangen. Saya sering sih di Binuangen. Cuma baru tahu itu kalau Binuangen itu bukan kecamatan. Karena seingat saya itu kecamatan Binuangen itu. Tapi Wonosalam masuknya berarti Wonosalam, betul. Wonosalam. Desanya Desa Muara bahkan. Desa Muara ya. Nama perkampungan lebih dikenal dibanding perbatasan sama Cikruwetan itu ya. Betul, Pandeglang. Iya. Cikesik. Iya. Gimana setelah masuk di DPRD Banten, dilantik Oktober kemarin ya? Iya, tanggal 2 September. September tanggal 2. Dan setelah menjalani hampir 3 bulan ya? Hampir 3 bulan. 3 bulan. Ini gimana Kang perjalanan di DPRD Banten sejauh ini? Ya, saat ini saya masih proses belajar, beradaptasi dengan lingkungan. Gitu. Tugas Dewan kan seperti yang kita pahami, memiliki tugas pokok dan fungsinya. Ada 3 kan? Iya. Ya. Salah satunya ya pengawasan anggaran dan legislasi. Ya. Terus sebelum di Dewan di mana, Kang? Saya kebetulan ini juga lagi proses pemindahan KTP. Kenapa masih tuh? Jadi warga Bandung saya. Oh, warga Bandung. Sejak kuliah saya di Bandung sampai punya perusahaan di Bandung. Saya profesinya sebagai auditor. Akuntan publik, ya. Akuntan publik. Dan pernah juga jadi komisaris di bank juga, perusahaan daerah di Bandung. Wih, luar biasa deh perjalanan karir. Terus kenapa terjun ke politik? Ya, seperti salah satu target dan tujuan saya menjadi manusia yang paling bermanfaat itu adalah ya menurusin orang. Gitu kan, Dewan kan menurusin orang. Pejabat publik ya wali kota, bupati, gubernur. Gitu kan. Itu juga kan ngebantu orang banyak. Kalau benar jabatan itu dipakainya. Harus benar lah. Gitu. Itu tujuannya, menjadi manusia bermanfaat. Tapi emang dari awal punya ketertarikan terjun ke dunia politik apa gimana kalau sebelumnya terjun di dunia auditor gitu kan? Terjun saya di dunia profesional auditor, konsultan juga sebagai pengusaha. Itu sebenarnya dalam hati kecil saya lebih nyaman. Posisi saya di sana lebih nyaman, bebas, nggak terikat dengan aturan dan macam-macam lah. Nggak banyak yang harus kita. Cuman kita punya target dalam hidup itu. Nah, suka nggak suka, kita harus masuk politik. Meskipun kita tidak terlalu suka dengan konotasi politik kan negatif lah di mata masyarakat Banten, terutama ya Banten lah. Gitu, dengan bermacam-macam kejadian.
bermacam-macam skandal dan korupsi, ya kan? Iya. Ya negatif lah sekali. Tapi kalau kita tidak masuk ke politik, kita tidak bisa bermain untuk memberikan manfaat pada masyarakat lebih banyak lagi. Iya betul. Gitu. Karena ada ungkapan katanya politik itu kotor karena orang-orang yang bersih nggak mau terjun. Betul. Untuk itu kita harus terjun banyak. Iya. Makanya orang bener itu harus banyak terjun ke politik. Betul. Yang sebanyak mungkin. Iya. Justru yang biar kotornya tersingkir. Iya. Baru menghilang bahkan. Iya. Tapi apa perbedaan antara dunia profesional yang dulu digeluti sama sekarang ke dunia politik? Sebenarnya nggak terlalu jauh ya kalau perbedaan itu. Karena sama-sama juga di sana juga kita profesional kerja, ngabdi juga kan, gitu. Sebagai auditor juga kita punya kewajiban yang di sana harus profesional, gitu kan. Di sini juga sama, kerjanya sama-sama aja, cuman beda fungsi. Ini lebih ke masyarakat ini ya? Lebih kepada mengabdi. Bersentuhan langsung ya? Bersentuhan langsung. Dan ini sebenarnya jiwa saya, gitu. Saya selalu senang ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Saya selalu bahagia ketika bisa membantu banyak orang, gitu. Karena ruangnya ada di politik. Iya. Gitu. Untuk membangun kebijakan. Betul. Ya. Untuk membangun kebijakan publik kan ada di politik. Iya. Perubahan dan segala macam harus terjun. Dan lahir di Cibinuangan berarti ya? Asli Binuangan. Anak nelayan. Kuliah di Bandung, kerja di Bandung, akhirnya sekarang pulang mengabdi untuk Banten. Setelah 25 tahun. Setelah 25 tahun. Berarti angkatan 99 ya? Iya, betul. Biasa. Saya juga 99 saya dari kuliah sebagai auditor. Auditor? Ya, kuliah auditor konsultan juga. 2009, di usia saya 26-27 itu udah jadi ketua Dewan Pengawas Bank. Kuliah di mana dulu? Di STI PKP. Swasta. Oh, STI PKP di Jalan Suci. Iya, zaman dulu itu ya PKP itu banyak artis. Iya. Saya punya teman juga sih. Di Yepekepek gitu. Ya. Oke. Sekarang kita cerita soal Banten ya. Iya, siap. Karena ya kita tahu lah kalau Banten ini kan sebenarnya punya potensi kelautan yang cukup besar. Termasuk yaitu kampung halaman Kang Asep ini di Cibinuangan itu adalah penghasil ikan yang apalagi tuna banyak dikirim ke mana-mana kan itu. Iya, tapi saya kasih dulu Mama, jangan cukup. Kalau cukup kan sedikit. Sangat besar potensinya. Sangat besar potensi. Dan bukan cuma di Cibinuangan karena Banten ini kan dari Teluk Naga sampai Sawarna itu kan Banten. Ya. Nah, gimana Kang Asep ngelihat potensi-potensi kelautan yang ada? Ya, saya anak nelayan. Kakek buyut saya juga, sampai orang tua saya juga jiwa nelayan, bahkan kita juga lahir dan berusaha juga di bidang perikanan, kelautan. Nelayan Binuangan itu penyumbang ikan terbesar di Provinsi Banten. Dengan kekayaan laut, dan kita tetanggaan dengan Australia. Binuangan itu elit loh. Elit. Nggak ada tetangga dengan negara lain, kecuali Binuangan. Gitu ya. Langsung sinyalnya juga sinyal sinyal Canberra. Kalau di Binuangan. Jadi kalau mau ke negeri langsung Binuangan bisa. Iya, terus. Jadi potensi ikan di Binuangan itu bukan hanya Binuangan sebenarnya kan ya. Beberapa titik dari mulai Bayah, Sawarna sampai ke tadi itu yang pelabuhan dan Labuan lah terutama ya, yang Labuan itu banyak penyumbang ikan. Tapi yang paling banyak itu emang di Binuangan. Kita tahu bagaimana benur udang kecil. Itu sangat banyak sekali. Dari mulai ujung Sawarna sampai ke sumur, itu menghasilkan ratusan ribu ekor per hari. Dan menghasilkan miliaran, bahkan mungkin triliunan. Dari budidaya itu ya? Bukan budidaya, dari tangkap ikan, tangkap udang kecil, benur. Iya. Itu yang ilegal itu. Oh iya. Yang dulu, ya kan, banyak orang ditangkap gara-gara itu. Sama dengan kita jualan narkoba katanya kan. Berarti itu potensi udangnya luar biasa. Dari butiran kecil itu dijual menghasilkan ekonomi yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat nelayan, terutama nelayan di selatan ya. Saya ngomong tidak hanya Binuangan, karena Binuangan itu bagian daripada yang lainnya juga. Sepanjang samudra Indonesia itu kan sampai Labuan. Itu dari bibit kecil, itu menghasilkan triliunan mungkin per tahun. Kalau kita ngitung ya. Iya. Karena kan itu ilegal, nggak dihitung.
Karena orang yang tertangkap itu miliaran, puluhan miliar per bulan itu ada aja. Dulu, ya. Gitu. Kayaknya sampai tahun kemarin masih ada. Masih ada. Itu dari segi udang, anak udang lah. Anak udangnya doang ya. Anak udangnya doang. Yang masih kecil. Kita ngomongin anak udangnya aja. Kebahas mengenai udangnya. Saya dulu masih ingat zaman SMA makan Indomie itu dengan udang. Artinya apa? Udang itu tidak ada harganya di kita. Saking banyaknya. Dulu ya. Karena udangnya susah. Dikit. Mungkin ya karena anak kecilnya diambil itu. Mungkin juga kan karena berbagai macam faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Dulu kan kita sejuk, meskipun agak panas ya. Tapi kan banyak pepohonan. Iya, banyak perbukitan di situ. Iya, sejuk sehingga kan si udang-udang juga kan ke karang itu. Ngisi. Itu dari segi perikanan, kita itu banyak sekali tuna. Salah satu penghasil tuna itu di Binuangan itu besar. Iya, betul. Tuna itu yang 60 kilo per ekor. Itu bisa melebihi harga satu kambing. Bahkan kalau kita beli di Jepang, atau kita jual ke Jepang, mungkin bisa 50 juta satu ekor. Bahkan kita lihat di YouTube ya, ada yang miliaran ya. Iya. Satu ekor tuna dengan hasil tangkap ikan yang mereka udah biasa. Di kita, permasalahannya itu ikannya banyak, tapi pengolahannya. Dari tangkapannya, datang ke sana belum maksimal pengolahannya. Karena belum ada pendidikan yang luar biasa lah di kita. Kalau Jepang kan udah dididik dengan sempurna mungkin ya. Artinya sejauh ini potensi-potensi itu belum termaksimalkan ya terutama di wilayah selatan tadi kan. Karena kalau bicara potensi kelautan di sektor perikanan, tentunya yang jadi andalan pastinya di wilayah selatan. Karena wilayah utara kan relatif pantainya sudah banyak kotor dan segala macam ya, karena limbah. Tapi kan di selatan ini lebih makanya ikan-ikan besar itu kan banyaknya di selatan. Karena samudra besar juga ya. Iya, karena langsung ke ini kan laut lepas. Iya. Tapi ternyata belum dimaksimalkan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun untuk perekonomian Banten secara keseluruhan. Ini momennya. Saya ngomong di sini, nanti sama PJ Gubernur dan berikutnya baru ya. Ya, coba bilangin ya. Jadi Binuangan dan sekitarnya ini sebetulnya potensi besar yang harus kita rawat, bahkan tertibkan. Perikanan di kita besar, tapi hadirnya masyarakat itu, ya kan? Itu seolah tidak ada edukasi langsung dari pemerintah kita. Bahkan rasanya, saya merasakan nih, pemerintah itu abai, membiarkan, bahkan tidak mengarahkan penertibannya, sosialisasinya, dan lain-lain. Ini saya rasakan. Kenapa? Karena saya banyak kumpulan nelayan yang sering ngadu sama saya. Ada nelayan kecil, ada nelayan menengah, ada nelayan besar. Kita petakan dari 3 ya. Nelayan kecil itu yang kincang, kapal-kapal kecil. Mereka juga butuh penghidupan yang harus dibantu sama kita. Tapi sebagian besar mereka udah punya alat tangkapnya dan kapalnya. Artinya nelayan kecil tidak mungkin bisa melaut lepas. Jauh-jauh kan. Sedangkan dalam konteks perikanan, ikan yang datang ke tepi, ke pantai itu udah kurang. Kenapa? Karena berbagai macam cuaca, perubahan atau kerusakan alam lah. Dan kebanyakan bukan ikan yang punya nilai ekonomis tinggi kalau ke pantai itu. Betul. Biasanya. Nah, artinya ikan itu kan harus ada, ya kan? Tempat ikannya. Nih, di sini yang harus saya tegaskan kepada pemerintah Provinsi Banten. Ke depan, kalau membantu itu kita tidak perlu bantuan perahunya, jaringnya, mesinnya dan lain-lain. Yang diperlukan, bangunlah rumah ikan. Yang itu nelayan kecil bisa memancing atau bisa dia nangkap ikan di tempat-tempat yang terjangkau oleh dia. Karena dia punya akses yang tidak jauh kan. Itu yang saya rasa ya belum kita berikan kepada masyarakat nelayan. Nah, saya di sini momentum nih untuk menjelaskan kepada pemerintah, terutama DKP provinsi. Kemarin juga saya sempat agak singgung juga ya dalam rapat kerja kita. Kalau nelayan kecil kita berikan ruang untuk tempat dia untuk rumahnya ikan itu ikan akan kumpul. Saya kenapa bisa ngambil kesimpulan bahwa mereka itu, ya kan, butuh itu, gitu kan? Karena banyak aduan
banyak aspirasi ke saya sebelum jadi dewan. Kita itu tidak bisa, Kang Haji, nggak bisa kita melaut lepas karena kita jangkauannya kapalnya kecil dan lain. Kalau kita melaut yang agak jauh-jauh kita nggak bisa, ya kegulung ombak dan lain-lain lah. Tapi kalau kita agak-agak ada tempat memancing dalam sektor yang kita bisa kita lewatin atau kita bisa memancing di tempat-tempat itu, butuh itu. Nah, yang menengah relatif kan kapal-kapal, saya punya kapal yang menengah. Ada banyak kapal yang menengah. Itu tapi bisa ke laut lepas, batasan Samudra Hindia. Berapa kismes berapa itu yang lintang berapa kan itu ya. Nah, itu satu kali melaut itu semingguan. Itu biaya BBM-nya kurang lebih 8 sampai 15 juta tergantung waktunya. Tergantung mereka mau melaut berapa hari gitu. Dan itu kebanyakan ya kapal-kapal yang punyanya kelompok ekonomi menengah ke atas. Udah juragan itu. Juragan lah gitu kan ya. Kebetulan saya juga ada, tapi udah 5 tahun lebih saya udah serahkan ke orang tua dan keluarga saya udah tidak ngurusin lagi, gitu. Karena tujuan saya juga bukan untuk usaha saya pribadi, untuk membantu keluarga dan saudara sana. Jadi ketika melaut itu, Kang, ya melaut ya, lautnya lepas, tapi mereka kerjasama dengan si Bolga namanya, Bolga. Tahu Bolga? Apa tuh? Kapal besar. Oh. Nah ini nelayan besar, berarti pengusaha. Ini juragan kecil kan ya, ini pengusaha. Udah corporate ya. Tapi itu tidak ada di Binuangen. Jadi kelompok 3 itu yang 2 ada di Binuangen, yang ketiga tidak ada di Binuangen. Adanya di tengah laut. Perlu saya sampaikan. Tapi mereka itu keberadaannya ada di wilayah perairan dekat dengan Binuangen. Tapi di tengah laut ya? Tapi adanya di tengah laut, dan yang punyanya orang Jakarta dan Pekalongan kebanyakan. Jadi kelompok yang 2 itu punya orang Binuangen dan sekitarnya Bayah, ya sampai ke Sumur. Kalau yang tinggi ini, yang relatif kapal besar, itu bisa menampung 200 ton ikannya, satu kapal itu. Kebayang berapa nilainya? Miliaran itu? Iya kan, miliaran. Nah, saya tadi sampaikan 2 kategori nelayan ya. Yang itu biasa kita. Kapal kita yang menengah itu kerjasama dengan kapal besar itu, si Bolga. Bolga butuh kapal kita kecil. Kita ikan-ikan itu memancing, itu namanya ikan tuna. Tunanya baby tuna ada yang kecil-kecil atau yang besar yang super gitu ya, yang 60 ton ke atas. Itu yang kecil-kecil kerjasama dengan Bolga. Nah, saya membahas tentang Bolga. Kenapa Bolga ada di laut? Padahal mereka sangat dekat dengan pelabuhan Binuangen. Pelabuhan seperti sana. Tapi mereka nggak bisa mendarat di Binuangen. Makanya saya kritis beberapa tahun yang lalu juga pernah saya sampaikan. Tapi kan posisi saya hari ini saya udah di Dewan nih. Saya harus menyampaikan langsung ke PJ Gubernur. Tadi juga ketemu juga Pak PJ, tolong perhatikan. Saya menyampaikan di rapat kerja juga dengan kepala DKP-nya. Besok saya ajak PJ Bupati Lebak, besok ini hari Minggu ini, hari Rabu ini, tanggal berapa besok itu? Tanggal 13. Tanggal 13, Rabu ini, iya kan? Saya ketemu beliau, udah janjian beliau bahkan udah malam ini ke sana. Jadi kita itu besok itu mau memantau. Saya pengen memperlihatkan bagaimana potensi besar di Binuangen ini. Kirain mau mancing. Nah, kalau mancing kalau memperlihatkan mereka. Karena ada potensi besar PAD sebetulnya banyak di kita gitu, yang belum tertata rapi sehingga bocor. Tadi juga saya sampaikan ke PJ Gubernur, nanti kita tanggal 28 kalau salah, Komisi 2 akan ke sana ke Binuangen, mudah-mudahan DKP-nya, kepala DKP-nya hadir, dan 8 itu PJ-nya. Apa yang saya harapkan? Pembangunan dermaga besar, yang bisa nampung kapal-kapal yang tadi itu, ada ratusan kapal, di tengah laut Binuangen, yang mereka bisa sampai ke dermaga Binuangen, kalau sudah dibikin ya, itu baru mungkin 10 jam, paling lama 20 jam. Mungkin kalau ke Palawan bisa 3 hari, berapa hari, ke Jakarta bisa berapa hari. Mereka efektif dan efisien mana kalau kita kasih tempat dermaganya itu. Di sini saya perlu sampaikan, karena ini potensi besar, Binuangen itu. Mereka kenapa melaut di sana, dekat Binuangen, berarti ikannya banyak di Binuangen. Yang dekat dengan Binuangen. Dari Pekalongan, Jakarta, kapal Bolga itu, ratusan kapal. Yang dibantu sama kapal kecil itu, untuk mendapatkan ikan, satu kapal 200 ton. Kebayang coba. Satu kapal 200 ton, mereka melaut maksimal 3 bulan izinnya. Berarti satu tahun itu bisa 2 kali, 3 kali minimalnya. Balik sebulan istirahat, ya kan? 3 bulan dia melaut, sebulan istirahat ini. Berarti kan kalau dihitung-hitung satu kapal bisa 900 ton. Satu kapal. Per tahun ya? Per tahun. Kalau 100 kapal aja. 900 ton dikali 100 kapal.
berapa ribu ton, berapa juta, berapa miliar, mungkin ratusan miliar atau triliunan ikannya. Iya. Tapi yang paling penting bahwa mereka mengambil ikan di tempat kita. Jangan sampai mereka keluar, retribusinya lari ke Jakarta dan Pekalongan. Transaksinya di luar ya. Transaksinya di Pekalongan dan Jakarta, kan lucu kita gitu. Kita punya lahan ikannya, tempat ikannya yang besar, tapi ikannya dijual Jakarta dan Pekalongan, sehingga kita tidak mendapatkan retribusi. Penghasilan PAD. Ini yang saya greget nih. Iya, bobol itu namanya. Bobol namanya. Dan itu udah bertahun-tahun. Bayang nggak efek multiplier-nya dari sebuah ekonomi perikanan di sana? Apa itu? Banyak orang, ribuan orang akan kerja di sana. Kesejahteraan akan diwujudkan di sana. Coba Kang, itu coba 100 kapal yang datang ke sana, nyarat di sana, retribusi kapalnya berapa hari? Betul nggak? Bayar kepada Pemda, provinsi, ikannya retribusi kepada kabupaten. Ada orang tukang ngangkut ikan. Ada orang tukang ngees, ngangkut ikan, jualan nasi, kos-kosan dan lain-lain. Itu luar biasa efek perekonomiannya. Kalau masyarakat Banten, terutama perikanan ini, ya kan, diperhatikan oleh gubernur dan pejabatnya, fokus. Saya lucu kemarin rapat itu. Masa memberikan kesejahteraan buat masyarakat nelayan di Provinsi Banten hanya 7 miliar yang hari ini. Ini lucu ini. Buat apa itu 7 miliar? Buat miliar apa? 7 miliar. Kata saya ini sesuatu itu ngasinin apa, ngegarmin air laut. Kan lucu. Jadi membuat anggaran yang tidak, menurut saya, berimbang atau tidak memberikan efek keadilan. Kalau Kang Asep ngelihatnya, faktor apa sebenarnya yang menyebabkan Pemprov Banten itu tidak melihat potensi-potensi itu, atau mungkin mereka melihat tapi tidak mau menindaklanjuti ya masukan-masukan dari masyarakat kayak Kang Asep gitu kan, dulu bagaimana memasukkan soal potensi-potensi itu, tapi sampai sekarang tuh tidak ada tindak lanjut atau masih belum dilirik potensi-potensi itu. Apa kira-kira penyebabnya? Ya harapannya setelah saya jadi dewan, mereka supaya mendengar. Kalau dulu mungkin masyarakat biasa, saya pun seperti masyarakat biasa. Orang pun mungkin tidak ada memperjuangkan khusus fokus sana. Mungkin dewan-dewan sebelumnya ada juga, cuman kan tidak begitu mengetahui tentang potensi besarnya ini. Segede ini tuh potensinya. Berarti harus digoyang gitu, dari dewan berarti ya. Nah, artinya saya dengan teman-teman sepakat juga bahwa ada potensi besar. Banten ini adalah provinsi maritim. Kekayaannya tak terhingga. Laut itu tidak ada yang bisa menghitung kekayaannya. Iya. Betul nggak? Iya, nggak ada yang bisa mengestimasi. Nggak ada yang bisa menghitung laut. Emas aja masih bisa diestimasi ya? Masih bisa. Laut itu nggak bisa dihitung. Artinya potensi besar itu jangan dibelakangin, depan kita. Kita menghadap laut. Bagaimana potensi laut itu kita kembangkan untuk memberikan kesejahteraan kepada nelayan, terutama dan masyarakat Banten pada umumnya. Ke depan kita itu, kalau ini tahun udah masuk Lebak nih, bahkan Panimbang. Betul nggak? Iya. Alangkah kita diberikan fasilitas ini, baiknya ke depan ketika kita ikan dibongkar muat di sana, ngirimnya ke Jakarta, bukan di bedah Jakarta, dibongkar di Jakarta, balik lagi kita, kan lucu. Iya. Kita ketika musimnya nggak ada ikan, kita beli Jakarta, apa ikannya milik kita, lucu nggak? Iya. Apakah ini kelucuan atau ketelohan? Ini juga kan tipis sih bedanya. Apakah harus nunggu saya jadi nomor 1 gitu? Tipis bedanya itu antara lucu dan bodohnya itu tuh. Iya, lucu kan? Ya tapi faktor itu juga tadi, pengetahuan nelayan juga kan nggak terlalu ini ya, terutama dalam tadi itu kenapa ikan-ikan yang dikirim keluar Banten itu dalam bentuk ikan mentah yang nilai jualnya juga relatif murah kan. Iya, pengolahan itu. Sementara kan ada ketika ikan itu sudah diolah kan banyak tuh udah mulai mengolah produk-produk sekarang itu kan ikan filet, ikan apa gitu kan. Nah, ternyata Banten itu belum ada itu pengembangan ke arah situ tuh. Betul. Nah gimana tuh ngelihatnya? Nah, saya pengen mendorong ke sana. Jadi gini, setelah kita kalau hari ini jangan ngomongin dulu pengolahan ya. Kenapa? Konsumsi untuk makan ikan langsung aja dimakan itu habis. Iya kan? Kalau nanti baru kita nextnya. Saya ngomong itu setelah ada dermaga. Gitu kan? Tahapannya dermaga besar datang, dibangun oleh Provinsi Banten. Berapa ratus miliar juga ke depan bisa balik modal sekian tahun. Nggak nyampe 9 lah, puluhan miliar juga. Balik modal sekian tahun. Ya, BEP lah kalau perusahaan itu ya. Tapi dihitung-hitung mereka manfaatnya akan masyarakat. Lalu limpahan ikannya mau dibuat apa? Kita bikin pabrik
pengembangan ikan, produksi ikan, dan lain-lain. Harusnya mah nggak usah mikirin BEP kalau kata saya mah. Ya, yang penting mah harusnya gitu. justru dengan sosial, dengan kan? semakin banyak masyarakat tersejahterakan kan semakin ringan beban Itulah tugas pemerintah. pemerintah. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Iya. Jadi ikan ini ya tidak kita tanam, tidak kita buat. Iya kan? Tapi luar biasa. Tapi potensi ke depan, kalau seandainya sudah dibangun dermaga, ikan melimpah, kita akan ke depan bagaimana ikan ini kita distribusikan dalam bentuk paketan. Apa kayak kalengan, kemasan apa, bikin apa, pengolahan lah. Betul nggak? Berarti kan varian dari sebuah bisnis lainnya ada. Dari sebuah kebijakan itu bisa kemana-mana. Kebijakan kecil sih untuk nelayan. Iya. Tapi manfaatnya besar. Iya. Betul nggak? Iya. Apa? Bangunlah itu. Setelah dibangun dermaga, ikannya banyak, baru kita bangun produksi-produksi yang lain. Iya. Jadi nggak perlu lagi ke kota untuk nyari kerjaan. Iya, benar. Kalau pemerintah fokus membangun sumber daya alam dengan kekuatan ya pikiran dan kemauannya dia. Iya. Dan potensi yang ada di daerah itu, potensi lokalnya. Gitu. Dan ini juga kan sebenarnya sektor kelautan itu kan bukan cuma di perikanan. Ketika perikanannya tumbuh juga pariwisatanya kan bisa tumbuh tuh. Otomatis. Ya wisatanya, ya kulinernya segala macam. Hotel-hotelnya. Betul nggak? UMKM-nya. Gimana ngelihat itu keterkaitan antara perikanan sama sektor pariwisata itu? Iya, itu pasti ada. Selatan, kita lihatlah di Bali. Bali ikannya nggak banyak. Padahal samudra Indonesia juga deh. Iya. Bali kan ikannya nggak terlalu banyak kalau saya lihat. Masih biasa lah. Tapi kan potensi wisatanya banyak. Di kita sebetulnya masih bisa berpotensi. Nah, kita punya Sawarna, punya wisata alam, Jatiluhur. Dari Macem-macem ujung lah. Kulon itu sampai Sawarna kan buat wisata tuh berjejer banyak. Kenapa kita tidak ada hotel? Karena apa yang akan dilihat oleh mereka? Wisatanya kurang diperhatikan. Pemerintah harus adil, bukan memodali saja, tapi membawa investor bila perlu. Karena tidak mungkin suatu pemerintahan bisa berjalan sendiri. Makanya pentingnya ke depan pemimpin baru, ya, yang memiliki visi memaksimalkan dan mengoptimalkan sumber daya alam, ya kan, dengan sendiri dengan para pengusaha lokal maupun membawa pengusaha-pengusaha dari luar untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kan gitu. Efeknya kan nanti pajak, distribusi dan lainnya. Wisata tadi kita ada bergedur. Tapi kan bergedur gitu-gitu aja. Tapi ya lumayan lah. Tahun-tahun ada sedikit lah. Itu maksudnya dorongan dari kabupaten ada juga. Provinsi ke depan mudah-mudahan bisa dorong itu. Meskipun bukan bidang Komisi 2 ya. Iya. Ya saya harapkan karena ada hubungannya antara perikanan, kelautan perikanan dengan pantai-pantai yang indah, penataannya. Tapi saya sayangkan banyak tambak liar. Ya, tambak-tambak yang di pantai itu kan yang memberikan dampak negatifnya besar. Betul nggak? Terhadap wisatanya juga. Nah, terus mungkin juga nggak punya izin. Apalagi tambang-tambang yang berizin. Yang saya lucu ini, di kita itu banyak tambang-tambang bahkan yang rusak alam tidak berizin. Tapi rusak alam. Iya, itu sih jadi masalah juga itu, masalah gede juga itu. Betul nggak? Besar sekali ini potensinya. Di kita banyak potensi tambang. Baik pasir, batu, emas, batu bara, dan sebagainya kan. Kenapa mereka nggak dikasih izin aja sih supaya masuk PAD? Tapi ditertibkan mana yang aman, mana yang tidak, daripada liar dan rusak lingkungan. Justru itu karena rasanya mereka nggak bisa ditertibkan itu karena liar itu nggak bisa nggak bisa diambil tindakan gitu kan. Sementara kalau misalnya dikasih izin kan bisa ditegas tuh. Bisa. Ini mau ditindak bagaimana izin juga nggak ada. Iya. Gitu. Ini salah satu konsentrasi ke depan pemimpin ke depan baik provinsi maupun kabupaten. Jadi kemauan, kesungguhan itu penting, ya kan? Tapi mereka juga harus lihat dong ke sana. Bagaimana sih kehidupan mereka? Kita lihat di Cibober, ya kan, Bayah, sebagian kan ya. Itu banyak tambang-tambang ilegal. Iya. Mereka sebetulnya tidak mau ilegal, betul nggak? Maunya yang legal. Iya. Tapi pemerintah kurang hadir di sana, memberikan edukasi, betul. menyelamatkan masyarakat yang tadinya bermasalah jadi aman. Betul nggak? Iya. Gitu. Sebenarnya potensi sumber daya alamnya juga kan ada di situ kan. Masyarakat juga sebenarnya harusnya punya hak juga untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam itu. Tinggal bagaimana pemerintah ngarahin aja sebenarnya. Ngarahin aja. Mau dibuat kelompok bisa.
Iya kan? Ya, koperasi Koperasi apa bisa. kayak iya. Asal mereka punya payung hukum. Makanya pemerintah itu hadir. Iya, iya. Adanya pemerintahan itu hadir. Gitu kan? Iya. Memberikan kebijakan, kepastian hukum. Ya. Gitu kan? Itu yang paling penting. Betul, betul, betul. Sehingga mereka selamat. Iya, iya. Gitu. Jadi pemerintah tuh harusnya hadir, jangan cuma saat peresmian doang Betul. hadirnya. Oke, mungkin apa namanya untuk Tahap menutup awal ya? pertemuan ini kita ya itu sih tahap awal ya. Apa Kang Asep di Dewan, semoga kedepannya apa namanya aspirasi-aspirasinya bisa menjadi sebuah kebijakan yang tentu bermanfaat buat masyarakat. Amin. Dan tentunya Saya potong dulu ya. Ya? Saya potong dulu. Ya, siap. Jangan tutup dulu. Ya, Saya boleh. dulu. Saya banyak menampung aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat selatan. Dari hasil reses kemarin di 8 titik 8 hari. Ada harapan besar masyarakat ini terhadap pemerataan pembangunan. Meskipun saya komisinya Komisi 2, bagian ekonomi, ya, tapi dampak ya daripada ketidakmajuan hari ini Lebak Pandeglang terutama ya, mereka mengharapkan pembangunan. Berarti di Komisi 4, infrastruktur pembangunannya. Tapi ada hubungan dengan perikanan, kelautan, berhubungan dengan pertanian, karena ada jalan-jalan poros, jalan-jalan tani dan lain-lain, produksi ya. Yang itu mereka butuh pembangunan. Embun dan lain-lain, bung yang padi itu kan ya, nampung-nampung air. Itu banyak di pembangunan di Komisi 4. Jadi kemarin reses saya itu banyak sekali aspirasi yang saya tampung, tapi sebagian besar ada di Komisi 4. Itu juga salah satu mungkin ke depan masalah. Di Komisi 2 kita tidak bisa menyelesaikan, bagaimana didorong ke Komisi 4 supaya dibantu. Itu fungsi kita ke depan bagaimana memberikan keadilan terhadap daerah tertinggal untuk kesetaraan atau kesamaan haknya lah. Gitu. Itu poinnya. Tapi di Komisi 2 pun di bidang pertanian, peternakan dan perikanan itu juga banyak aspirasi. Harapan saya di podcast ini mudah-mudahan dengar ya oleh PJ. Amin, amin. Dan oleh guru berikutnya gitu. Harapan saya nih. Pasti. Aspirasi ini tolong diperhatikan. Saya tadi juga menyampaikan tidak bolehlah ada reses kalau kayak gini. Hanya memerlukan anggota dewan datang ya cuap ngabisin uang negara. Betul nggak? Hanya seminar doang udah gitu hasilnya tidak ada tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi. Jadi artinya apa? Reses buat apa? Tidak penting reses dilaksanakan kalau udah disetting duluan. Reses ini menjadi barometer atau penilaian terhadap bagaimana struktur bangunan anggaran ke depan. Kebetulan itu sejalan sama headline Banten Pos hari ini. Jalan ya. Aspirasi rakyat, hasil reses jangan dimasukkan ke tong sampah. Nah, betul. Itu judul Banten Pos cocok hari kan, ini. Dan saya ingatkan kepada pemerintah Provinsi Banten ini, termasuk Gedung Dewan, bila perlu kita akan dudukin nantinya, datang ke sini untuk aksi, ya, bagaimana memperjuangkan hak masyarakat di Lebak ini. Karena mereka sangat membutuhkan keadilan dan kesamaan haknya adalah apa? Ya, pemerataan pembangunan. Terima kasih. Oke, CS Banpos. Jadi intinya tadi itu ya, pemerintah memang harus hadir dan bagaimana pemerintah itu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru ya. Titik-titik pertumbuhan ekonomi baru supaya pemerataan pembangunan bisa terjadi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata itu bukan cuma mimpi. Amin. Oke, terima kasih CS Banpos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.